IMC Podcast Corner balik lagi bareng saya Leni Diandra. Dan hari ini saya lagi ada di IMC Pulau Mas bersama dengan Dr. Ronaldi, spesialis jantung, subspesialis kardiologi intervensi. Betul ya dok ya? Betul. Oke dok, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat menarik sekali, yaitu fractional flow reserve atau disingkat jadi FFR. Ini adalah revolusi dalam diagnostik penyakit jantung koroner. Nah, tapi sebelum ke situ, ini tadi dokter kan subspesialisnya adalah intervensi kardiologi. Boleh diceritain nggak sih dok, intervensi kardiologi ini lebih ke subspesialis apa sih dok? Baik, terima kasih. Jadi seperti kita tahu bahwa bidang di kardiologi sungguh-sungguh luas ya. Jadi banyak sekali subspesialisasi di kardiologi. Jadi kardiologi intervensi ini khususnya menangani gangguan-gangguan di pembuluh darah koroner. Khususnya jika terdapat stenosis atau penyumbatan di pembuluh darah koroner, kita bisa melakukan tindakan minimal invasif non bedah. Salah satunya adalah angioplasti. Nah, angioplasti ini mungkin rekan-rekan sempat mendengar juga bahwa salah satu metode untuk menangani adanya stenosis atau PJK adalah dengan menggunakan metode yang kita sebut kateterisasi jantung atau intervensi koroner perkutan. Nah, jadi pada tindakan ini stenosis yang ditemukan pada pembuluh darah jantung kita perbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Dengan tindakan minimal invasif tadi. Jadi kita bisa menggunakan kateter, selang kateter untuk menilai seberapa berat sumbatannya. Dan jika memang diperlukan, dokter akan memperbaiki sumbatan itu. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan salah satunya balon untuk membuka pembuluh darah yang tersumbat tadi. Dan jika memang diperlukan, akan digunakan stent atau pemasangan stent untuk membuka pembuluh darah yang tersumbat tadi. Kalau gitu sekarang kita sedikit lagi meng-highlight ya, mungkin udah banyak sobat IMC yang tahu gitu ya dok ya, penyakit jantung koroner. Mungkin kita boleh ingetin lagi si jantung koroner ini apa sih bedanya dengan serangan-serangan jantung lainnya dok? Penyakit jantung koroner merupakan suatu spektrum ya, jadi suatu gangguan bahwa terjadi gangguan dari pembuluh darah koroner. Biasanya dimulai dari proses aterosklerotik, di mana kita tahu bahwa proses aterosklerotik ini bisa dimulai dari dekade kedua atau ketiga kehidupan. Apa aja faktor yang mempengaruhi terjadinya PJK? Jadi ada dua faktor secara umum. Pertama adalah faktor yang memang didapat atau sifatnya keturunan. Jadi jika ada anggota keluarga yang terkena PJK, risiko kita lebih tinggi. Lalu apakah memang ada sebagian yang memiliki dislipidemi kongenital atau kadar kolesterol yang tinggi yang sifatnya bawaan atau genetik? Berikutnya yang bisa kita cegah adalah faktor risiko yang didapat yang modifiable atau yang bisa dimodifikasi. Contohnya apa? Jika memang ditemukan sakit darah tinggi atau hipertensi, sakit gula, diabetes mellitus, atau mungkin dislipidemi ya. Jadi kita bisa melakukan lifestyle modification. Bagaimana mengurangi konsumsi makanan berlemak, tinggi kolesterol, tinggi gula. Juga jangan lupa berobat ke dokter. Karena semuanya ini akan mengurangi faktor risiko terjadinya proses aterosklerotik yang akhirnya menyebabkan penyakit jantung koroner atau stenosis dari pembuluh darah jantung. Nah, tadi kan dokter bilang ada faktor genetik ya. Nah, selain faktor genetik, tentunya gaya hidup juga akan sangat berpengaruh. Apalagi kalau misalnya kita udah tahu nih, di atas-atas kita itu sudah ada penyakit yang punya riwayat penyakit jantung gitu ya dok ya. Jadi tentunya kita harus bisa memperbaiki gaya hidup. Makanan seperti itu ya dok ya, rokok, stres gitu ya dok ya. Tapi sepenglihatan dokter, faktor pencetus yang paling banyak itu biasanya dari apa dok? Jadi dua faktor risiko yang memang memiliki dampak yang sangat besar ya. Pertama adalah faktor risiko yang memang tadi didapat atau sifatnya keturunan. Ini kita tidak bisa banyak memodifikasi karena itu biasanya sudah memang bawaan dari lahir, seperti faktor risiko keluarga ya. Jika ada keluarga yang terkena PJK, otomatis faktor risiko kita lebih tinggi. Tapi pertanyaan menariknya mungkin apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita mencegah faktor risiko yang dapat kita modifikasi atau modifiable. Contohnya apa? Dari gaya hidup ya. Sekarang kan gaya hidup yang ini gaya hidup sedentary kita lihat. Jadi kurang gerak, kurang olahraga, makanan tinggi lemak, bahkan tinggi garam. Nah, jadi sebagai orang yang masih sehat, yang belum memiliki faktor risiko terlalu banyak, pola hidup ini sangat penting. Kita harus rajin berolahraga, kurangi merokok, kendalikan stres, lalu juga jika memang terdiagnosa ada salah satu gangguan atau penyakit seperti darah tinggi,
sakit gula, segera berobat dan minum obat yang teratur. Saya kira itu sangat-sangat bermanfaat. Oke dok, tema kita hari ini kan revolusi dalam diagnostik penyakit jantung koroner. Oke, revolusi itu berarti ada sesuatu yang baru gitu ya dok ya. Something new gitu kan, yaitu si FFR yang akan kita bahas ini. Sebelum ke FFR, biasanya diagnostik yang umum itu seperti apa dok? Jadi diagnostik di bagian kardiologi, terutama penyakit jantung koroner ya. Pertama pasti dimulai dari anamnesa. Jadi apa itu anamnesa? Dokter akan menanya, akan memberikan pertanyaan, menggali informasi. Jadi seperti keluhan apa yang muncul, lalu kapan munculnya, lalu apakah ada faktor risiko yang menyertai. Tadi itu yang pertama. Lalu kedua kita akan masuk kepada metode diagnostik yang lebih spesifik. Salah satunya adalah rekam jantung atau EKG. Jadi EKG ini menjadi suatu pintu masuk ya. Ini bisa mendiagnosa dini apakah ada gangguan khususnya di penyakit jantung koroner. Lalu berikutnya dokter akan melakukan pemeriksaan tambahan tergantung faktor risiko dari pasien. Pemeriksaan tambahan meliputi treadmill test. Treadmill test itu jadi uji latih beban jantung ya. Jadi pada pasien yang menderita penyakit jantung koroner biasanya treadmill testnya akan ada gangguan. Lalu dilanjutkan dengan ekokardiografi atau USG jantung. Ini bisa melihat struktur, bentuk, fungsi jantung, apakah ada gangguan-gangguan lain seperti gangguan katup. Lalu jika memang indikasi semakin kuat karena penyakit jantung koroner, biasanya akan dilakukan pemeriksaan tambahan. Apa yang bisa dilakukan? Pertama bisa dilakukan CT kardiak atau CT scan. Itu akan menentukan apakah memang ada stenosis atau gangguan di pembuluh darah jantung. Berikutnya jika memang sesuai indikasi, dokter akan melakukan angiografi koroner atau coronary angiografi yang kita sebut mungkin awamnya kateterisasi jantung ya. Ini merupakan gold standard pada penyakit jantung koroner. Jadi ini bisa mendeteksi secara tepat, akurat, minimal invasif dan juga memiliki keakuratan yang kita bisa bilang hampir 100% ya. Nah, disinilah letak atau kegunaan dari FFR tadi. Jadi ini bisa membantu dokter untuk mengambil langkah yang apa yang kira-kira diperlukan supaya terapi yang diberikan pada pasien dengan PJK bisa lebih baik dan tepat. Jadi pasien yang sudah di tahap mana nih dok yang harus melakukan atau didiagnostik secara FFR ini dok? Mungkin sebelumnya saya kembalikan lagi. Pertama, FFR ini melengkapi pemeriksaan pada saat kita lakukan kateterisasi jantung atau angiografi koroner. Jadi kita kembalikan dulu kapan sih pasien diperlukan suatu angiografi atau kateterisasi jantung. Jadi jika ditemukan keluhan, kita sebut keluhan yang spesifik ya. Jadi angina pectoris atau angina yang tipikal. Biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan pertama EKG. Jika memang ada indikasi karena gangguan, biasanya diteruskan pemeriksaan tambahan ya. Seperti pemeriksaan faktor risiko lab ya. Kolesterol, apakah ada dislipidemi, apakah ada kadar gula yang tinggi, lalu dilakukan pemeriksaan treadmill test atau uji latih beban jantung. Jika memang terdapat gangguan, biasanya dokter akan menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan CT kardiak atau CT scan. Dan jika pada pemeriksaan CT scan ditemukan adanya stenosis, akan dikonfirmasi dengan pemeriksaan angiografi koroner atau kateterisasi jantung. Nah, di sini menariknya bahwa letak FFR ini sebagai suatu revolusi ya. Jadi revolusi ini kita bisa lihat suatu terobosan dalam pemeriksaan jantung khususnya di kateterisasi. Jadi pada saat pemeriksaan kateterisasi jantung jika ditemukan intermediate atau moderate stenosis. Apa itu intermediate atau moderate stenosis? Jadi kita tahu bahwa stenosis jantung ini pada kateterisasi jantung akan kita nilai. Berapa persen penyumbatannya, seberapa berat stenosisnya. Jika ditemukan lesi yang kita sebut intermediate atau moderate stenosis ini berkisar kira-kira antara 40-70%. Nah, FFR ini memiliki tempat yang sangat-sangat baik karena akan menentukan kira-kira langkah diagnostik dan juga langkah terapi apa yang bisa kita ambil. Karena dia akan menentukan apakah stenosis tadi memiliki dampak fungsional yang signifikan pada miokard. Jika memiliki dampak fungsional signifikan, terjadinya gangguan aliran darah yang signifikan, berarti menunjukkan kepada dokter bahwa perlu dilakukan terapi lebih lanjut. Salah satunya adalah dengan intervensi koroner perkutan dengan menggunakan mungkin balon atau balloning ya, dan dilanjutkan dengan pemasangan stent jantung. Secara prosedur dok, ini seperti apa sih dok pemeriksaan diagnostik FFR ini? Jadi prosedur FFR ini secara umum sama dengan pemeriksaan kateterisasi jantung. Tapi kita menggunakan alat yang disebut pressure wire. Jadi pressure wire ini bagaimana sih teknik pemeriksaan FFR secara umum ya? Saya akan coba bahas. Jadi pemeriksaan FFR secara umum ini akan menilai perbandingan dari tekanan darah pada
lesi atau stenosis. Jadi yang dibandingkan adalah tekanan darah di bagian distal atau daerah setelah stenosis dengan tekanan darah sebelum stenosis atau proksimal dari stenosis. Di mana jika ditemukan parameter yang signifikan. Apa yang disebut signifikan? Jika nilai FFR ini kurang dari 0,8 itu menunjukkan bahwa terjadi gangguan fungsional yang sangat signifikan pada miokard karena ada stenosis tadi. Ini menunjukkan dan memberikan petunjuk kepada dokter bahwa stenosis yang didapatkan pada pembuluh darah koroner harus segera diperbaiki. Diperbaikinya dengan metode yang sesuai, bisa menggunakan balloning atau mungkin menggunakan stent jika memang diperlukan, kira-kira itu. Jadi FFR ini setelah kita melakukan sampai tadi angiografi itu ya dok ya, bisa jadi diperlukan, bisa juga tidak? Atau memang semua pasien ini harus melakukan FFR sekarang ini? FFR ini sangat-sangat bermanfaat sekali ya. Jadi ini merupakan suatu terobosan yang memang pada pemeriksaan angiografi koroner, karena jika dilakukannya FFR kita bisa menentukan terapi yang tepat atau sesuai. Jadi yang kita tahu berdasarkan guideline kapan suatu lesi atau stenosis perlu dilakukan intervensi. Atau dilakukan intervensi itu maksudnya diberikan perlakuan khusus ya. Jadi perlu penanganan khusus. Secara umum lesi atau stenosis dengan sumbatan di atas 70%. Nah jadi mengapa tadi saya sebutkan, jadi pada lesi-lesi yang kita sebut intermediate lesion atau lesi yang kita sebut moderate stenosis yang berkisar hanya 40-70%, ini akan menimbulkan pertanyaan tentu saja. Apakah lesi ini memiliki dampak fungsional signifikan atau tidak? Nah itulah letak FFR. Tapi tidak menutup kemungkinan pada lesi-lesi di atas 70% juga FFR ini memiliki peran yang sangat penting. Peran yang sangat penting ini maksudnya adalah apakah memang ada dampak fungsional signifikan pada pembuluh darah koroner atau miokard tadi. Jika memang ada gangguan fungsional yang signifikan, perlu dilakukan intervensi segera. Oke, dok, untuk seorang pasien sendiri ada gak sih persiapan khusus sebelum melakukan FFR? Persiapan khusus untuk melakukan FFR ya. Jadi secara umum persiapan yang perlu dilakukan adalah persiapan sebelum kita melakukan kateterisasi jantung. Iya. Jadi apa aja yang perlu kita lakukan? Biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh ya. Jadi pertama, kateterisasi jantung ini dilakukan sesuai dengan indikasi. Jika memang ada keluhan, lalu dari pemeriksaan penunjang baik EKG, treadmill maupun CT scan ada gangguan. Lalu biasanya dokter akan memberikan informasi apa sih persiapan yang diperlukan. Antara lain pasien harus berpuasa kurang lebih 4-5 jam ya. Lalu juga konsumsi obat-obatan ini sangat penting. Jadi harus puasa dulu ya dok ya? Betul. Lalu obat-obatan yang dikonsumsi, kenapa kita harus menilai pentingnya apakah obat-obatan tetap dikonsumsi rutin atau tidak. Contohnya obat-obat darah tinggi, antikoagulan atau pengencer darah, itu semua harus disesuaikan konsumsinya sebelum kita lakukan pemeriksaan angiografi koroner. Kira-kira itu. Oke, jadi persiapannya kurang lebih itu ya, puasa dan juga obat-obatan yang harus disesuaikan waktunya gitu ya dok ya. Betul. Oke dok, kalau gitu terima kasih banyak nih dokter untuk informasinya hari ini ya. Kita udah sedikit banyak tahu tentang fractional flow reserve yang ternyata memang bisa menjadi pemeriksaan jantung secara keseluruhan ini lebih komprehensif, lebih detail gitu ya dok ya. Dan akhirnya kita juga bisa tahu solusinya untuk si pasien ini yang tepat seperti apa gitu ya dok ya. Sehingga dokter bisa melakukan tindakan dengan cepat dan tepat. Dokter terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol sama saya hari ini. Dan Dokter Ronaldi ini tentu saja praktek di Rumah Sakit IMC Pulau Mas ya dok ya. Untuk jadwal hari apa dan jam berapa Sobat IMC bisa cek di website. Kemudian juga bisa cek di mobile apps. Mobile apps ini juga Sobat IMC bisa cek riwayat kesehatan, bisa melakukan pendaftaran juga. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media Rumah Sakit IMC. Oke, saya Leni Diandra bersama dengan Dokter Ronaldi SPJP, subspesialis kardiologi intervensi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas, pamit dulu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya dok ya, di lain waktu, lain kesempatan, lain informasi juga. Oke, sampai jumpa.